saudara. Ini dekadensi moral di kita punya negeri semakin hari semakin parah. Etika ditinggal, akhlak ditinggal. Kita lihat sekarang saudara, hanya kesalahan kecil di jalan boklai, kesalahan kecil berantem saudara. Enggak ada angin, enggak ada hujan saudara, tahu-tahu ada anak-anak muda turun dari motor bawa aneka ragam senjata saudara, menyerang orang-orang yang enggak bersalah. Ada apa dengan negeri kita? Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak saudara, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Tiap hari kita mendengar kabar-kabar sedemikian rupa saudara. Ada apa? Kok kezaliman bisa merajalela begitu saudara? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadlimun. Saudara, jadi sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi seorang manusia pun saudara. Akan tetapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi jangan ada nanti yang berpersepsi atau suudzon kepada Allah, kalau Allah jebloskan hambanya ke neraka, oh Allah ini kejam, Allah ini zalim. Enggak begitu saudara. Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan jalan kepada hambanya, ada jalan baik, ada jalan buruk, dan Allah sudah kasih tahu dalam kitab sucinya, jalan baik itu menuju ke surga, jalan buruk itu menuju ke neraka saudara. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kasih jalan. Nah, kalau dia memilih jalan keburukan terus masuk ke neraka jahanam, jangan salahkan Allah. Bukan Allah menzalimi dia, dia yang menzalimi dirinya sendiri saudara. Nah, jadi ini yang terjadi, dan ini terjadi di semua lapisan. Dari mulai lapisan pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling bawah, di mana-mana kezaliman saudara. Negeri kita udah seperti nggak ada hukum. Kita lihat di mana-mana saudara. Apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Per sana, per sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya biara preman. Astagfirullahaladzim, ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat biara preman, preman udah berani bakar mobil polisi saudara, merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini saudara, kalau preman dibiarkan ya begitu. Preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya, backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur saudara. Nah, mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia. Mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara saudara. Nah, kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak main-main menyampaikan kalimatul haq amama sultanil jahir, itu afdolul jihad. Sebagus-bagusnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, sampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, siapapun pemimpinnya sudah. Amar ma'ruf nahi munkar mesti terus digalakkan. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak digalakkan, ya begini jadinya. Kemunkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Bagaimana orang bisa aman? Naik mobil di lampu merah lagi tenang, saudara, tahu-tahu kaca depannya dihantam dengan golok, dihantam saudara dengan celurit. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahan, saudara. Bisa merajalela begitu. Geng motor saudara, yang merusak, yang menyerang orang saudara, begal-begal saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan itu semua kezaliman nggak boleh kita lakukan. Dalam satu hadits qudsi, saudara, Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya ibadi, kata Allah, hei hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, saudara. Haram. Makanya Allah nggak pernah melakukan kezaliman. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, saudara. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah nggak pernah menzalimi seorang manusia pun, saudara, dalam hal apapun. Nah, selanjutnya Allah nyatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Selanjutnya Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Gak boleh menzalimi, itu berat, saudara. Satu, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Orang menenggak minuman keras, dia menzalimi dirinya sendiri, dia merusak dirinya. Orang judi, saudara, itu juga dia merusak dirinya. Banyak orang dulu bertanya-tanya, apa betul judi itu merusak? Lihat sekarang, gara-gara judi orang bunuh-bunuhan, gara-gara judi orang bunuh diri. Gara-gara judi, coba lihat sekarang di mana-mana, saudara. Jadi kalau orang menenggak minuman keras, orang berjudi, orang berzina, orang melakukan maksiat, dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, jangan kita zolimi keluarga kita. Hei kaum bapak, saya ingatkan, haram Anda berbuat kekerasan, Anda menzolimi, menganiaya istri, anak, mantu, cucu, apalagi kedua orang tua. Haram. Kok bisanya ada suami yang ngegebukin istri, saudara, meksa istri? Kalau kita sudah tidak suka dengan istri kita, saudara, kembalikan ke orang tuanya. Nggak boleh kita zalimi, nggak boleh kita aniaya, haram. Begitu juga perempuan-perempuan, taati suami, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Jangan selingkuh dengan siapapun. Jaga itu hak suami, jaga hak anak-anak. Ini etika udah mulai hilang, saudara. Sehari puluhan ribu rumah tangga bubar bercerai di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih kita kalau melihat ini gimana. Kan katanya mayoritas umat Islam. Kok begini kondisinya? Kalau negeri bukan Islam, tiap hari terjadi cerai, nggak ada urusan. Saya nggak lihat itu. Kalau negeri bukan Islam, banyak maksiat, saudara, saya nggak kaget. Tapi kalau negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, banyak habibnya, banyak kiainya, banyak pondok pesantrennya, banyak majelis taklimnya, kenapa rumah tangga umat Islam, saudara, penuh dengan kezaliman? Kita nggak menafkahi istri, zalim. Nggak menafkahi anak, zalim. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahlikum. Apa kata Nabi pesan buat kita semua? Khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap keluarganya. Mau jadi orang baik, lakukan keluarga dengan baik. Enggak sampai situ, di hadis yang lain Nabi mengatakan khairukum li nisaikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap istri-istrinya. Masya Allah, Islam ini ajaran yang indah. Islam ini ajaran yang penuh keharmonisan. Islam ini ajaran yang humanis. Tapi kalau tiba-tiba rumah tangganya pada rusak, masyarakatnya pada rusak, saudara, nanti orang kafir menyalahkan ajaran Islamnya. Pantas banyak orang kafir enggan mau meluk Islam, manakala melihat perilaku umat Islam seperti itu, saudara. Nah, karena itu saya mau ajak semua, yuk, jangan kita zalimi diri kita, jangan kita zalimi keluarga kita, jangan zalimi tetangga kita, saudara.
Tetangga kita kanan kiri, saudara, jaga hak mereka. Hari ini mereka diam, mereka nggak berani protes. Hari ini mereka diam, mereka terus diganggu oleh kita. Tapi besok di pengadilan Allah, semua tetangga kita akan menuntut. Kalau kita menzalimi mereka, mengganggu tidur mereka, mengganggu istirahat mereka, mengganggu keamanan rumah mereka, haram. Jadi Islam ini, pelajaran ini, saudara, semuanya untuk akhlakul karimah. Kan Nabi mengatakan, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kenapa kita ini diperintahkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh haji, disuruh umroh? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati ulama kita, guru-guru kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh menjaga keamanan tetangga kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang berzina, dilarang menenggak minuman keras, dilarang berjudi, dilarang, saudara, menggunakan narkoba, dilarang untuk merusak diri kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang ke dukun? Kenapa kita dilarang belajar ilmu santet? Kenapa dilarang menggunakan ilmu sihir? Supaya akhlak kita bagus. Supaya akhlak kita bagus, saudara. Nah, kalau mayoritas muslim akhlaknya kita lihat di jalan seperti ini, saudara, padahal para ulama sudah mati-matian buka majelis, ngajar, berteriak, ngajarin umat, saudara. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, yuk saudara, enggak cukup kalau cuman ulama yang berteriak dari majelis taklim merapikan akhlak umat, tapi harus ada dukungan umaro. Kalau ulama berteriak minuman keras haram, umaro tutup pabrik minuman kerasnya. Kalau ulama berteriak zina haram, umaro tutup tempat prostitusinya. Kalau ulama berteriak judi haram, pemerintah serius berantas judinya. Ini kadang-kadang aparat jadi backingnya. Apa ceritanya, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu sekalian kepada kezaliman. Hati-hati, kata Nabi. Kenapa? Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumat, akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, saudara. Tentu kita di hari kiamat ingin terang benderang, kita ingin ada nur, kita ingin ada cahaya yang menerangi kita semua, saudara. Tapi hati-hati, kalau banyak berbuat zalim, Nabi mengatakan inna zulma zulumat, bahwa kezaliman itu, saudara, akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, yuk, mumpung hayat masih dikandung badan, satu, taubatlah kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kembali kepada Allah, saudara, dengan sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, minta maaf sesama manusia. Yang pertama, minta maaf kepada ibu bapak kita, saudara. Kalau kita selama ini bicara kasar, saudara, berperilaku kasar, nggak boleh, saudara. Menatap orang tua saja itu bisa durhaka, saudara. Menatap orang tua dengan tajam, membuat orang tua takut, membuat orang tua khawatir, haram. Bagaimana berucap kata yang kasar, bagaimana memukul orang tua, bagaimana membuang orang tua. Saudara, di Jepang ada tradisi di beberapa suku, kalau orang tua sudah lanjut 60 ke atas lebih, orang tua itu digendong oleh anaknya, ditaruh di tengah hutan, ditinggalkan. Sampai hari ini tradisi itu di beberapa suku di Jepang masih berlangsung. Dan bagi mereka itu bukan kejahatan, tapi bagi mereka itu adalah solusi dari problem kehidupan. Di barat, saudara, di Amerika, di Australia, di Eropa, saudara, kalau orang tua sudah tua 60 tahun lebih, saudara, maka rame-rame dilempar ke pondok, ke panti asuhan, saudara. Kalau sudah dilempar ke panti asuhan, enggak ditengok, enggak dilihat, enggak, saudara.
Itu ajaran tradisi yang ada di dunia ini, saudara. Tapi beda dengan Islam, saudara. Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan hormati orang tuamu, jaga orang tuamu. Justru kalau orang tua sudah tua, lanjut usia, itu kesempatan kita untuk mendapatkan tiket masuk surga, saudara. Justru saat orang tua udah tua, itu ujian kita. Sampai Allah mengingatkan kita semua, saudara. Fala taqul lahuma jangan sekali-kali kau katakan kepada mereka ih. Kalau ngomong begitu aja nggak boleh, apalagi ngebentak. Kalau ngomong begitu aja nggak boleh, saudara, apalagi mencaci maki. Kalau bicara saja nggak boleh, saudara, apalagi menganiaya, apalagi menelantarkan orang tua. Indah ajaran Islam. Rumah tangga yang mengajarkan Islam dengan baik, orang tua nggak khawatir. Semakin tua, anak cucu semakin cinta sama dia, saudara. Anak cucu datang saling bergantian, mendatangi, cium tangan, cium pipi, cium jidat, saudara. Masing-masing bawa hadiah sampai akhir hayatnya. Indah jadi orang Islam, ya ikhwan. Enggak, Islam yang ngajarin taruh orang tuamu di panti asuhan, taruh orang tuamu di pondok. Enggak, Islam nggak ngajarin. Kecuali kalau kondisinya darurat, saudara. Seorang anak dia bekerja. Dia punya ibu atau punya ayah sudah lanjut usia. Dia bingung bagaimana ini. Dia mau taruh pembantu di rumah. Sudah dicoba sekali berhenti, 2 kali berhenti, 3 kali berhenti. Pembantunya nggak sanggup, saudara. Karena orang makin tua, perilakunya seperti anak kecil. Makin bawel, saudara, lupa-lupaan. Omongin yang udah dikeluarin, diomongin lagi, saudara. Kalau kurang sabar, saudara, pegel memang, saudara. Nah, akhirnya apa? Terpaksa. Kalau dia ngerawat orang tuanya, dia nggak dapat nafkah bulanan, dia kerja, dia titip di pondok, saudara. Dia titip, yaitu di pondok duafa atau pondok lansia. Dia titip, saudara, di panti asuhan. Panti asuhan yang dia percaya, yang mengajarkan keislaman, mengajarkan keagamaan. Ini Kiai Ahmad Sobri Lubis, saudara, di Sumatera Utara ini bangun pondok pesantren lansia. Jadi santri-santrinya ibu-ibu yang umurnya udah 70, udah 80 tahun sudah. Dan saat ini di Megamendung juga sedang dirintis lagi, saudara. Jadi kadang-kadang anak dicinta sama orang tua, cuman dia mau ngurus orang tua nggak bisa, dia kerja. Kalau dia nggak kerja, nggak ada nafkah buat orang tuanya. Dia titip di pondok. Di pondok ada ustadz-ustadz yang ngajak mereka sholat subuh, ngajak mereka zikir, ngajak mereka zuhur. Masya Allah, saudara. Saya datang ke Sibuhuan di Sumatera Utara, kampungnya Ustadz Sobri, saudara. Saya datang, ada puluhan orang-orang tua semua, saudara. Senang mereka diajak zikir. Ada 70, saudara. Senang mereka diajak zikir, nenek-nenek semua. Diajak zikir, diajak selawatan, saudara. Makan dijamin, semua dijamin. Anaknya datang hari libur seminggu sekali nengokin. Nah, kalau yang begini silakan. Taruh orang tua di pondok-pondok semacam itu, saudara. Beda dengan panti asuhan yang gak kenal agama, cuma dikasih makan doang, saudara. Kalau ini enggak, dikasih kegiatan yang islami, saudara. Tapi yang terbaik, rawat orang tua kita di rumah kita, saudara. Rawat orang tua kita di samping kita. Rawat orang tua kita sampai akhir hayatnya, saudara. Kalau kita mengatakan orang tua kita bawel, kau juga masih bayi bawel. Tiap malam bangun nangis, ayahmu yang bangun, ibumu yang bangun, tengah malam kencing, buang air besar, ibumu yang cebokin, ayahmu yang ngayunin. Apa kau pikir waktu kita bayi kita ini tidak bawel? Jauh lebih bawel daripada orang tua kita, jauh lebih rewel daripada orang tua kita, saudara. Jangan zalimi orang tua, ya kawan. Orang tua kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Nah, jadi terlalu banyak sekali kalau saya harus bahas soal kezaliman yang ada di negeri kita ini, masya Allah. Dari mulai pejabat sampai yang bawah, korupsi ada di mana-mana, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Korupsi udah gila-gilaan. Dulu di zaman Pak Harto korupsi masih di kolong meja, masih ada malu, saudara. Begitu reformasi kita pikir makin bagus, nggak taunya jadi repot nasi. Nah, akhirnya apa? Korupsi naik di atas meja. Korupsi naik di atas meja. 10 tahun terakhir kemarin, saudara, yang banyak bohong, banyak dustanya, saudara, sama meja-mejanya dibuat hari.
Jujur aja, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, apa kita mau begini terus? Apa mau begini terus? Siap bangkit, siap berakhlak, siap berjuang, siap melakukan perubahan, siap perbaiki negeri. Takbir. Sallu ala nabi.